Kami tunduk di hadapan-Mu Tuhan. Kami memohon ampun Tuhan. Kalau kami belum memberi yang terbaik dalam hidup kami. Di jagat raya ini tidak ada karya yang terbesar yang pernah dibuat untuk manusia selain karya-Mu Tuhan. Dan Engkau melakukannya untuk kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami belum bisa sanggup membalas cinta kasih-Mu. Kalau kami tidak punya niat, kalau kami tidak melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Namun lewat ibadah pada pagi hari ini, biar kiranya roh pemulihan Tuhan turun atas setiap kami. Kami dipulihkan, kami disadarkan. Supaya kami boleh hidup. Kami tidak hidup untuk diri kami. Tapi kami hidup untuk Tuhan. Kami hidup untuk berterima kasih. Karena kebaikan-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Ampuni, sucikan, layakkan menjadi berkat. Lawatan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya memerdekakan kami, memulihkan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengar. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 maksud. Ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara-saudara, karya terbesar di dunia ini bukan berhasil mendaratkan manusia di bulan. Walaupun pada waktu itu satu hari yang sangat menghebohkan dunia. Orang mendarat dengan Apollo 11. Karya terbesar juga bukan menciptakan satelit yang bisa menyebabkan orang bisa memantau dengan jarak yang sangat jauh secara langsung. Bukan juga menemukan vaksin antivirus yang berbahaya. Karya terbesar di bumi bukan memenangkan hadiah Nobel. Bukan juga menciptakan smartphone. Orang akan begitu menjadi pintar karena smartphone. Karya terbesar di bumi juga bukan mendirikan Hotel Al Burj di Dubai. Hotel yang termahal di dunia. Alkitab berkata di dalam kitab Pengkhotbah, segala yang ada di dunia ini hanya memperbaharui yang sudah ada. Apa yang kita sebut sesuatu karya yang hebat, akan ada lagi yang lebih hebat. Begitu seterusnya. Kalau saudara sedang memakai satu barang elektronik yang tercanggih, maka satu kali kelak itu alat elektronik akan ketinggalan juga. Karena ada lagi yang lebih baru. Itu sebabnya pengkhotbah sudah kasih tahu. Yang ada sekarang itu sudah ada dulu. Cuma berubah saja. Kenapa hal-hal yang saya sebutkan tadi bukan merupakan yang terbesar di dunia? Karena semua yang saya sebutkan atau apa saja yang belum saya sebutkan yang disebut dengan karya-karya hebat tidak dapat menyelesaikan masalah terbesar yang pernah ada di dalam dunia ini. Apakah masalah yang terbesar yang pernah ada di dalam dunia ini?
Masalah yang terbesar di dunia ini bukan penyakit. Walaupun sampai saat ini ada orang-orang yang telah mengeluarkan jutaan dolar untuk menemukan vaksin-vaksin yang berbahaya, antivirus. Masalah terbesar di dunia ini bukan kemiskinan. Walaupun saudara-saudara program yang terbesar dari PBB, salah satunya itu mengentaskan kemiskinan, termasuk juga Indonesia. Masalah terbesar di dunia ini bukan peperangan, bukan juga narkoba. Masalah terbesar juga bukan kebodohan. Masalah terbesar di dunia ini adalah dosa. Kenapa saya berkata masalah terbesar adalah dosa? Alkitab berkata, apa gunanya seorang manusia memiliki seluruh isi dunia ini? Coba kita buka di dalam Matius 16 ayat yang ke-26. Matius 16 ayat yang ke-26. Matius 16 ayat yang ke-26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, kira-kira seluruh properti di seluruh dunia, kalau dihitung berapa nilainya? Properti seluruh dunia. Siapa yang bisa hitung, Pak? Pokoknya banyak, Pak. Kira-kira seluruh emas, bukan yang ada di dalam bumi ya, yang ada di dunia yang sudah jadi itu, di seluruh dunia, berapa nilainya ya? Saya ingin saudara-saudara mengerti kenapa ini judul ada. Kalau seluruh harta di dunia ini dikumpulkan, Alkitab bilang begini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Jadi artinya saudara-saudara, sebuah keselamatan dari maut, dari kebinasaan, itu jauh lebih berharga dari seluruh harta di dunia ini dikumpulkan. Artinya saudara-saudara, kalau orang kehilangan nyawa, itu sebagai konsekuensi dari dosa. Kalau seluruh dunia saja tidak bisa menebus, tidak bisa sebanding dengan nilai dari sebuah kejatuhan manusia di dalam dosa, maka di dunia ini tidak ada masalah yang paling besar yang olehnya kita memerlukan harta yang begitu besar, lebih dari seluruh dunia untuk menebusnya. Dalam perjanjian lama, saudara-saudara, orang berdosa itu hukumannya mati. Bisa mati langsung di tempat karena kekudusan Allah. Itu sebabnya saudara-saudara, setiap dosa yang dilakukan maka harus ada korban. Kalau saudara perhatikan Ayub itu sebulan ya saudara-saudara, itu rela mengeluarkan begitu banyak domba sebulan, supaya jangan sampai dia bercacat. Kitab Ayub mengatakan setiap kali anak-anaknya mengadakan pesta, maka Ayub harus mengadakan korban. Takut-takut kalau anaknya berbuat dosa.
Anaknya 10 ya. Minimal dia potong korban itu 12. Buat dirinya sendiri dan buat istrinya. Setiap pesta. Alkitab berkata setiap pesta. Kalau anaknya lahir ya saudara-saudara 1 bulan, setiap bulannya ada yang ulang tahun. Januari anak yang pertama, Februari anak yang kedua. Begitu seterusnya. Sedangkan istrinya bulan ke-11 dan Ayub sendiri Desember, maka saudara-saudara untuk ulang tahun saja dia harus mengeluarkan begitu banyak biaya untuk korban. Itu baru ulang tahun, Pak. Belum lulus-lulusan atau pesta, ada ruko baru mungkin apa. Pokoknya kalau ada pesta. Tetapi yang menyebabkan begitu mahalnya, saudara-saudara, adalah ketetapan akan domba yang tak bercacat. Jadi domba itu merupakan komoditi untuk mengeruk keuntungan. Satu kali Tuhan Yesus 1 minggu sebelum, ya kalau Jumat itu Tuhan Yesus disalibkan, lalu Kamis itu dia berdoa di Taman Getsemani, kira-kira seminggu sebelum masuk ke Yerusalem untuk diserahkan kepada orang berdosa, dia menjungkir balikan meja-meja penukar uang di Bait Suci. Itu Tuhan Yesus marah betul, saudara-saudara. Alkitab berkata, Yesus marah betul. Bahkan dia ambil cemeti, saudara-saudara. Dia bukan cuma jungkir balikan itu meja-meja penukar uang, tapi dia sabet-sabetin betul, saudara-saudara. Itu tuh anggota-anggota imam tuh yang menukar-menukar domba. Dia betul-betul marah. Kenapa sampai seperti itu? Karena di situ ada manipulasi yang rakyat pada waktu itu tidak bisa berbuat apa-apa. Domba menjadi komoditi yang begitu mahal. Kenapa? Karena mereka percaya betul akan kesakralan upacara penebusan dosa. Di dunia ini, saudara-saudara, yang sampai sekarang masih melakukan sampai detail-detailnya upacara keagamaan, tidak ada kecuali orang Yahudi di dunia ini sampai sekarang. Mau tinggal di Amerika kek, mau tinggal di Afrika kek, kalau dia orang Yahudi, saudara-saudara, dia lakukan sesuatu yang sama. Itu hebatnya. Bahkan kalau bait suci dibangun, Bapak Ibu, maka mereka melakukan hal yang sama yang 2000 tahun yang lalu. Coba bayangin. Dilakukan persis sama. Kalau saudara ikut seminar-seminar akhir zaman, maka pembicara akan memperlihatkan apa yang dipersiapkan untuk upacara pertama kalau bait suci didirikan. Maka itu mereka melakukan hal yang sama seperti 2000 tahun yang lalu. Salah satu syarat yang paling utama adalah ya orang-orang harus menyerahkan domba atau lembu yang tak bercacat. Tak bercacat inilah yang menyebabkan mahalnya itu domba. Karena apa? Karena kepentingan, kepercayaan dari orang-orang Yahudi. Mereka betul-betul percaya, Pak. Sampai sekarang.
kegagalan menyediakan domba yang bercacat itu menyebabkan kematian. Makanya imam besar setahun sekali itu waktu masuk ke ruang maha suci itu dikasih kerincingan di pergelangan kaki. Jadi kalau jalan bunyi kerincing gitu. Lalu di pinggangnya dikasih tali, saudara-saudara. Apa hubungannya di pinggangnya dikasih tali? Karena mereka tahu betul kesalahan sedikit saja terhadap persembahan sehingga mengakibatkan satu kecacatan walaupun sedikit. Mati, Pak. Mati. Jadi kalau imam besarnya mati, orang tidak bisa masuk. Kenapa? Hanya imam besar saja yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Orang boleh coba-coba masuk, mati. Makanya perlu ditarik. Kalau sudah mulai tidak ada gerincing-gerincingan, nggak kedengeran. Coba kita buka di dalam Imamat pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Pasal 4 ayat 1. Pasal 4 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang dengan tidak sengaja berbuat dosa dalam melakukan hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau ia berbuat dosa itu, imam yang diurapi hingga ayat 3, naikin. Maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Pasal 22 ayat yang keempat 19. Seperti apa tidak bercela? Supaya saudara tahu kenapa perlu karya terbesar. Imamat 29 ayat yang ke-19. Imamat 22. Imamat 22 ayat yang ke-19. Alkitab berkata, maka supaya Tuhan berkenan akan kamu, haruslah persembahan itu tidak, tolong ditampilin ini di layar monitor. Imamat 22 ayat 19. Maka supaya Tuhan berkenan akan kamu, haruslah persembahan itu tidak bercela dari lembu jantan, domba atau kambing. Segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Konsekuensinya jelas, saya sudah kasih tahu, mati. Juga apabila seorang mempersembahkan kepada Tuhan korban keselamatan sebagai pembayar nasar khusus
atau sebagai korban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka korban itu haruslah yang tidak bercela, supaya Tuhan berkenan akan dia. Janganlah badannya bercacat sedikit pun. Terus, binatang yang buta, kambing buta, langsung mati itu ke bawah kambing buta. Jadi kalau mau bawa kambing ke bait suci, lihat dulu matanya. Katarak enggak? Katarak enggak boleh, saudara-saudara. So, ada kambing yang katarak. Patah tulangnya, luka atau berbisul. Jadi mesti cek. Enggak ada ronsen, saudara pegang-pegang nih, patah enggak nih ya, patah enggak. Oh begitu ya Pak? Kata siapa Pak? Ya ini decree from the heaven nih. Yang berkedal, yang ada kurapnya. Kalau ada kurapnya, obatin dulu. Beli kanesten dulu seminggu. Nggak boleh. Berkedal. Tuh ada kulit-kulit di bagian kulit yang agak keras-keras gitu. Semuanya itu janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan, dan binatang yang demikian janganlah kamu taruh sebagai korban api-apian bagi Tuhan ke atas mezbah. Terus. Tetapi seekor lembu atau domba, ini sukarela ya, ini beda, dibedakan. Tetapi lembu atau domba yang terlalu panjang atau terlalu pendek anggota bolehlah kau persembahkan sebagai korban sukarela. Tapi korban penebus salah, penebus dosa tidak. Ayat 24. Tetapi binatang yang buah pelirnya terjepit, ditumbuk, direngut atau dikerat, janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan. Janganlah kamu berbuat demikian di negerimu. Coba. Kenapa? Kalau zaman perjanjian lama, saudara-saudara, ada kesalahan di area ini, mati. Jadi begitu ngerinya, begitu ketatnya pada awal-awal perjanjian lama, orang memeriksa domba. Bahkan sebelum dipersembahkan, Alkitab berkata, kalau saudara tahu domba Paskah, maka domba Paskah itu harus dikurun dulu. Umurnya harus diukur dulu. Dicek kupingnya, badannya proporsional enggak, matanya bagus enggak, ada kurapnya atau enggak, tulangnya patah atau enggak. Kalau enggak, saudara-saudara, enggak boleh. Makanya saudara-saudara, ini kepercayaan turun-temurun sampai zaman Yesus. Sehingga ketika orang mulai datang pelihara kambing atau domba, bawa ke bait suci, di bait suci dimanipulasi. Waktu diperiksa-periksa, cacat. Pak saya udah pelihara, Pak saya udah lihat Pak, matanya bagus Pak. Mau mati atau enggak? Ya Pak, saya mau hidup di hadapan Tuhan. Tuker sama kambing yang udah disediain. Tuker. Kambingnya dihargain murah. Atau beberapa orang-orang berkata, aduh capek-capek bawa kambingnya sampai bait suci juga ditolak juga. Beberapa punya keyakinan seperti itu, sampai di bait suci mereka beli kambing dari imam. Kenapa sampai akhirnya mereka mau melakukannya? Mereka percaya bahwa datang kepada Tuhan untuk korban penebus salah, penebus dosa, harus tidak bercacat. Nah saudara-saudara, Yesus itu, dengar nih, kenapa dia telah melakukan karya terbesar? Apa yang menyebabkan darah Yesus begitu mahal? Apa? Sehingga disebut terbesar. Yang pertama saudara-saudara, dia hendak menebus masalah terbesar.
yaitu dosa. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan prestasi terhebat, saudara. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan uang yang paling banyak dari saudara. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan kekudusan saudara. Seluruh harta, prestasi, piala, piagam, apapun saudara-saudara di dunia ini dikumpulin, tidak bisa menyelesaikan dosa. Kenapa? Semuanya bercacat. Kita mulai hitung-hitungan sedikit ya. Kalau saudara melanggar rambu lalu lintas, masuk ke jalur busway, maka jelas 500.000. Saudara masuk jalur bahu jalan, 500.000. Kalau saudara kena kasus narkoba, ini zaman-zamannya sebelum ketat, maka itu akan bisa mengeruk duit saudara. Apalagi saudara ketangkep tangan, punya ganja 2 kilo, ekstasi 100 gram. Saudara kena ketangkep, dengar nih saudara-saudara, kalau saudara mau dibebaskan, itu mengeruk duit begitu banyak. Alkitab berkata Yesus itu menebus dosa isi dunia. Isi dunia, seluruh manusia sejak Adam sampai orang yang paling terakhir dilahirkan di akhir zaman. Seluruh, lihat berapa orang. Sekarang aja ini 7 miliar yang hidup ya. Belum yang mati. Belum yang mati 1 abad yang lalu. Belum yang mati 2 abad yang lalu. Belum mati ya, yang orang-orang mati yang 1000 tahun yang lalu. Coba hitung berapa banyak orang dari Adam sampai sekarang. Itu Yesus menebus seluruh. Kalau misalnya 1 orang, saudara-saudara, lihat ya, saudara-saudara, punya kasus dosa. Kalau di dunia saja ya, ngelanggar lalu lintas saja dihukum. Di dunia nih. Sampai hukumannya berat, nggak mau sampai mati ya. Makanya orang harus tebus. Setiap pelanggaran di dunia ini pasti kena hukuman. Ada hukumannya. Undang-undang mengaturnya. Orang yang melanggar pasti ada hukumannya. Kalau di dunia saja kita mengerti yang melanggar itu pasti ada hukumannya. Mari kita mulai cek. Kalau misalnya kebohongan saudara, setiap bohong ya, setiap bohongnya 5 juta ya, denda. Setiap bohong 5 juta gitu. Iri hati 5 juta, sombong 5 juta, pikiran sia-sia 5 juta, tidak murah hati 5 juta, tidak bisa menguasai diri 5 juta. Ini kalau misalnya didenda, misalnya ada denda yang seperti itu, bangkrut kita. Alkitab berkata kita nggak berbuat dosa ya, kita nggak berzina, nggak nipu orang, nggak pukul orang. Alkitab berkata kalau kamu tahu yang baik, lalu kamu tidak melakukannya, kamu dosa. Makanya saudara-saudara, kalau di dunia saja pelanggaran yang begitu banyak menyebabkan tingkatan hukuman yang semakin banyak, punya narkoba yang semakin banyak yang dibawa saudara-saudara, itu mengakibatkan bukan cuma seumur hidup, hukuman mati semakin tinggi. Nah, kita cek, kalau kita hidup di dalam dosa, kita punya hutang dosa begitu banyak. Satu orang hutangnya begitu banyak, apalagi seluruh isi dunia ini. Makanya saudara-saudara dibutuhkan satu korban yang tak bercacat celah.
Mari kita buka di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 15. Kita mulai masuk di bagian yang terakhir. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Orang baca ini kadang-kadang gak begitu banyak mengambil perhatian. Saudara, di sini letak terbesarnya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya ya, saudara-saudara, kalau saudara baca, ada dua terjemahan buat ya King James Version maupun New International Version, maka ada dua. Dia dicobai, dalam segala hal itu digunakan all points. Lalu yang kedua dipakai kata every way. Jadi Tuhan Yesus, saudara-saudara, puncak penderitaan, karya salib sebenarnya bukan menjadi pusat. Sebenarnya dia sudah mulai dicobai peperangan untuk berkarya tanpa cacat, itu sejak dia muda, saudara-saudara. Karya salib itu merupakan salah satu cara dari iblis. Untuk apa? Untuk menggagalkan nilai Kristus yang tak bercacat. Alkitab berkata, imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Maksudnya apa sih? Maksudnya Yesus itu untuk sementara waktu, kata kitab Ibrani, disamakan dengan kita. Maksudnya disamakan dengan kita apa? Maksudnya sama. Dia perlu makan, dia perlu istirahat. Dia bisa menilai, ini baju bagus, ini baju kurang bagus, ini baju mahal, ini baju kurang mahal. Yesus tahu. Ini makanan enak, ini bukan makanan enak. Yesus tahu. Ini wanita cantik, ini wanita sedikit cantik, kurang cantik. Yesus tahu. Yesus bisa merasakan, ini pedas, ini manis. Yesus laki-laki normal. Dia kalau ngomong tidak begini. Dia perlu belajar matematik. Dia perlu belajar ngomong papa, mama waktu masih kecil. Waktu masih bayi. Dia tidak dari bayi tiba-tiba keluar dari perut Maria, tiba-tiba langsung gede. Kalau Tuhan Yesus makan kangkung balacan kepedesan, dia bisa sakit perut. Ini saya mesti ngomong nih, saudara mau tahu enggak? Tuhan Yesus bukan tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia sama. Dia dicobai. Kata dicobai itu bukan trial di dalam bahasa Inggrisnya. Bukan tetapi temptation di situ. Dicobai oleh iblis. Yesus itu dicobai bukan cuma waktu di kayu salib. Itu memang puncak penderitaannya. Salah satu cara. Kenapa saudara-saudara?
Karena kalau Yesus gagal di awal-awal, tidak perlu iblis membawa di kayu salib. Dia telah dicobai soal wanita, dia dicobai soal penghargaan, dia dicobai soal makanan, dia dicobai soal seks, dia dicobai segala hal. Tapi pikirannya tetap bersih, Pak. Niatnya tetap baik. Dia tidak tergoda dengan wanita-wanita yang mengagumi dia. Saudara, kalau ada seorang yang ganteng kayak Yesus. Yesus itu ganteng, saya mau kasih tahu saudara-saudara. Sudah ganteng, saya percaya Yesus itu wangi. Wangi. Nggak mungkin dia lagi numpang tangan orang rebah karena bau keringatnya Tuhan Yesus begitu, enggak. Saya percaya dia wangi. Dia mengerti betul. Karena pada waktu itu pun ada parfum. Dia rapih. Makanya saudara-saudara penglihatan dari orang di seluruh dunia, ya dia dilihat bukan copang-camping. Lukisan-lukisan yang ada kan hasil dari tradisi lisan. Kira-kira Yesus seperti apa. Yesus itu lembut. Ngomongnya lembut. Walaupun dia pernah marah, dia lembut. Kalau sudah seperti ini saudara-saudara, dia dikagumi oleh begitu banyak wanita. Apakah ada wanita yang jatuh cinta? Alkitab tidak tulis. Kalau saya berkata, banyak yang jatuh cinta sama Yesus. Ketika Maria mematahkan kepala dari botol minyak narwastu, lalu diusap ke kaki Yesus, sambil nangis. Yesus tidak berkata bisik-bisik, aku ampuni kamu, pulang aku mampir ya. Satu Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Ini bedanya dengan kita. Lu kalau sekali lagi, itu kita. Lu kalau sekali lagi. Kenapa? Karena udah 3 kali. Makanya ada ngomong, lu kalau sekali lagi. Indonesia sampai berapa kali ya? Israel sampai 7 kali. Jadi ada orang utang gak bayar, ngutang lagi, gak bayar lagi, ngutang lagi, gak bayar lagi. Malah ngegosipin, malah ngebohongin, ngutang lagi. Diampuni sampai berapa kali? 7 kali. Yang Petrus bangga kan, Tuhan sampai berapa kali kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami? Sampai 7 kali. Petrus ngomong. Indonesia kalah, Pak. Indonesia berapa kali ya? Sekali lagi loh. Loh ini saya ngomong fakta, saudara-saudara enggak usah ini. Coba ada orang yang nyakitin saudara. Sesakit-sakitnya misalnya. Enggak usah sesakit-sakitnya. Mengata-ngatai saudara. Mengecewakan saudara. Adakah kita lulus? Waktu Yesus dibawa ke kayu salib, saudara-saudara. Ya, saya tidak mau mengulangi, kita semua sudah tahu ini kebaktian sudah berulang-ulang sebanyak tahunnya saudara jadi Kristen kan. Dia diludahi, Pak, diludahi. Alkitab berkata, rupanya tidak seperti manusia lagi. Saudara tahu enggak, orang kalau udah nggak kayak manusia lagi, kayak apa?
Kalau orang sudah wajahnya tidak seperti manusia lagi, seperti apa? Ya seperti monster. Kenapa seperti monster? Iya jelas saudara-saudara. Yesus itu diludahi berkali-kali. Digebukin saudara-saudara. Kepalanya ditutup karung. Digebukin. Digetok pakai bambu. Itu darah menyucur dari kepala saudara-saudara. Rambut sudah tidak disisir lagi. Jatuh muka sampai ke tanah itu 3 kali saudara-saudara. Terlalu cantik itu lukisan-lukisan. Kalau menurut saya. Alkitab berkata mukanya tidak seperti manusia lagi. Kenapa sampai seperti ini? Karena cara-cara yang biasa. Kehormatan, perempuan, makanan, penghargaan. Tidak bisa menggagalkan. Oh Yesus mau tidak bercacat di hadapan Tuhan. Akhirnya iblis bawa dia ke tempat pembantaian. Bahkan bapaknya meninggalkan dia. Sulit enggak? Ya sulit Pak. Tidak ada. Mahalnya tuh di mana? Mahalnya tuh di situ. Orang tidak berbuat dosa sedikit pun. Tidak ada di dunia ini orang yang seperti ini. Melakukan tindakan yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Dan dia lakukan untuk siapa? Untuk saudara. Itu karya yang terbesar, Pak. Yang pernah ada di dalam dunia ini. Kenapa? Dosa tidak bisa ditebus oleh seluruh harta di dunia ini. Dosa harus ditebus dengan kesempurnaan. Yang saudara dan saya tidak bisa buat. Ayat terakhir. Saya ajak saudara-saudara kita buka di dalam 1 Petrus 1 kita ulangi sekali lagi. Ada beberapa ayat terakhir. 1 Petrus 1, 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Itu penekanannya saya. Mudah-mudahan saudara langsung ngerti. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Saudara adalah orang yang ditebus. Dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan emas dan perak. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara telah ditebus dengan mahal oleh Yesus. 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, bahwa Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu, saudara-saudara, banyak orang-orang Kristen nih, ya hidupnya tidak tahu berterima kasih untuk Allah. Saya tidak tahu berapa banyak saudara-saudara setiap kali makan roti dan anggur, saudara betul-betul menyadari, kalau bukan Yesus, aku binasa. Kita ini ditebus, itu kita bukan milik kita sendiri. Bapak Ibu dengar nih. Ada orang capek untuk mengejar perkenanan manusia, ngejar materi, penghargaan, pundi-pundi supaya bertambah. Ya sekedarnya saja untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan sekedarnya saja. Rasa hidup ini saya yang atur, saya mau datang, mau enggak, mau apa.
Ini yang seperti ini, dia tidak sadar bahwa hidupnya buat Tuhan. Kasih korban ya, waduh terpaksa, hitung-hitungan. Ini orang udah ngerti saudara-saudara, bahwa kita ini bahkan saudara-saudara bukan cuma harta. Lihat ya, keinginan kita nih, kita punya keinginan, kehendak. Semua tidak bisa kita kuasai. Kenapa kita tidak bisa? Ya kita tidak bisa menguasai alam, kita tidak bisa menguasai, kita tidak bisa mengatur. Suku mana kita mau dilahirkan, orang tua kita siapa, kita tidak bisa mengatur. Ya, tapi ada yang bisa kita atur. Apa itu? Keinginan kita. Kita punya keinginan. Tapi saudara-saudara, bahkan keinginan kita pun itu miliknya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ada 10 orang kusta. Orang kusta itu nunggu mati Pak, dikucilkan, nggak boleh. Nggak boleh meluk istri lagi, nggak boleh meluk anak, nggak boleh jaga toko, nggak boleh jalan-jalan. Siap nunggu mati, makanya dikucilkan. Zaman Tuhan Yesus. Siap mati, udah nggak bisa apa-apa. Mereka sedih, putus asa, kenapa? Mereka siap mati. Nggak ada obatnya. Tiba-tiba saudara-saudara, Yesus lewat dekat kompleks karantina orang kusta. Orang kusta itu 10 teriak-teriak, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Ngapain teriak-teriak? Pengen sembuh Pak, pengen sembuh. Kenapa? Nature-nya orang, aduh pengen ngelihat istri lagi, pengen makan lagi, pengen normal lagi. Karena mereka tidak bisa, mereka pengen mujizat. Lalu Yesus tergerak oleh belas kasihan dan berkata begini, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Mereka akhirnya percaya. Walaupun saudara-saudara orang yang memperlihatkan diri kepada imam harus sembuh. Nah, mereka belum sembuh, tapi iman mereka bangkit. Waduh, di jalan pasti kita sembuh nih. Di jalan pasti kita sembuh. Masa Yesus menyuruh kita nyuruh ke imam lalu kita masih sakit? Nggak mungkin. Betul saja saudara-saudara. Ketika mereka berjalan menuju bait suci, mereka sembuh di jalan. Apa yang terjadi? Waktu mereka lihat mereka sembuh, mereka senangnya setengah mati. Kenapa? Ini mujizat. Mereka mulai membayangkan makan enak lagi, mereka mulai membayangkan jalan-jalan lagi. Mereka sudah tidak sabar memeluk anak istrinya. Aduh. Dan mereka lupa untuk memperlihatkan kepada imam. Mereka langsung pulang. Saking girangnya Pak mendapatkan sesuatu. Tapi di antara 10, 1 orang ngelihat tubuhnya bersih lagi. Balik Pak ke Yesus Pak. Karena Yesuslah yang menyembuhkan dia. Ketika melihat Yesus dia tersungkur. Dan dia berkata terima kasih. Lalu Yesus berkata begini. Bukankah yang aku sembuhkan 10 orang? Kenapa yang mengucap syukur balik cuma 1? Saudara tahu enggak artinya apa? Artinya you tahu diri. You kalau tidak karena belas kasihanku, you tidak ada. Berapa banyak saudara-saudara orang begitu sombong. Aduh punya harta begitu banyak. Punya ini, punya itu. Aduh ngasih segini aja. Oh, sambil kayak mau pecah dada. Disuruh-suruh, doa disuruh-suruh. Ikut ini disuruh-suruh. Ikut SPY disuruh-suruh. Dirayu-rayu. Orang nggak mempas ini, pikirin orang lain, rayu lagi. Nggak mau lagi, rayu lagi. Aduh berat untuk Tuhan. Padahal saudara-saudara dengar nih. Kalau bukan karya terbesar yang Yesus lakukan buat kita, kita binasa. Amin. Mari kita bangkit berdiri.